Sobat Kata. Selamat datang di podcast berawal dari kata. Iya, karena semua kisah berawal dari kata. Asik, kasih tepuk tangan buat kita dulu dong. Woo! Nah, kira-kira teman-teman bingung nggak nih lihat kita berdua di sini? Lihat muka ini udah tegang di sini. Baru. Kita nih siapa nih? Ya, halo, saya Samuel. Iya, saya nih host Abi dan host Samuel. Kita masih magang di sini teman-teman, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah ya teman-teman. Tapi enjoy aja our talk ya harusnya ya Lem ya. Ya, semoga kita bisa menjadi host yang baik ya, Beb ya. Asik, amin. Semoga dipakai lagi nggak sih? Apa lu tegang? Kayaknya ya abis ini sih dikeluarin. Aduh, oke. Paham. Ayo kita ya langsung aja deh. Langsung aja deh. Kita jangan ngomong-ngomong aneh-aneh lagi. Ya udah, hari ini tema kita apa, Beb? Tema kita seperti yang teman-teman bisa lihat di judul YouTube teman-teman nih, ada 3 kata di situ yang mewakili tema kita. Apa aja? Wanita, yang kedua ada keluarga, dan ketiga sekolah. Iya, betul sekali, baby. Dan ya seperti yang kita duga ya, maksudnya kalau temanya wanita ya pasti narasumbernya wanita lah ya. Betul banget ya, masa cowok yang lu undang kan? Iya, bener banget. Ayo. Terus udah wanita, terus dia kayak gini ya. Dia tuh bener-bener ini banget ya, karena kita temanya pendidikan ya hari ini, kita ada temanya sekolah gitu ya. Jadi bener-bener nih orangnya kompeten banget ya dalam bidang pendidikan. Setuju ya, banget ya, kayak ini kayaknya menggambarkan gua nanti udah agak tua, gua kayak gini nih kayaknya nih gua rasa nih. Semoga amin. Ya, aminin aja ya, Beb ya. Iya. Tanpa lama-lama lagi kita mau memperkenalkan narasumber kita, ada Cioki. Halo, Cioki. Hai. Iya, Cioki ini siapa sih sebenarnya? Siapa ya? Aku juga bingung siapa ya. Ya kalau di catatan saya ya ini dia udah praktik pelayanan selama 1 tahun di GKI Karangseru Semarang ya, Beb ya. Mantep banget, bukan hanya itu. Tahu sih. Oh iya, kita ada research sih, bukan yang sembarangan ini, berawal dari kata. Ya, ingat teman-teman nonton. Oke. Nah, bukan hanya itu ya Lemu ya, dia juga pernah menjadi koordinator kerohanian loh di Sekolah Kristen Tritunggal. Di khususnya unit TK, bener ya Nici? Kok tahu sih? Iya, tahu Ayo, banget dong. Terus dia juga selama itu juga pelayanan weekend gitu ya di sekolah minggu. Sekolah minggu di GKMI cabang Puri Anugerah Semarang. Yes. Iya. Kasih. Udah pernah ngajar TK, ngajar sekolah minggu. Wadaw. Universitas juga di Sabet. Pernah nih ngajar block Gila teaching sih. ya di STT Kristus Alpha Omega berada di Semarang dengan mata kuliah profesi keguruan. Kok tahu sih? Terus dia juga pernah jadi penulis lepas devotion book itu untuk anak TK dan SD gitu ya. Sampai sekarang Kak Ci? Enggak sih. Oh iya. Nulis yang lain, nulis yang lain. Nulis yang lain. Bukan itu doang. Udah yang tadi TK, sekarang nih lebih general Lem. IPK. IPK nih Sobat Kata, pernah jadi staf ahli pendidikan Kristen di IPK yang sekolah. terkenal itu, Beb. Ih, yang mana lagi menurut lo? Gimana Coki? Iya. Bener ya? Yes. Wah, pas nih informan kita pinter nih orang-orang yang berada di belakang kamera. Boleh tepuk tangan. Siapa berani curi CV saya? Ayo. Ngaku. Kok kalian tahu sih? Iya, karena ya ini ya orang-orang di belakang layar ini sih yang perlu terus ditepukin tangan lah ya. Nah, terus Jangan-jangan Pak Kori cat nih. Waduh, salah satunya mungkin iya. iya, salah Suspek. satunya mungkin ya. Oke, dia juga kalau di catatan saya juga terakhir pernah di Kalam Kudus ya, Ci ya? Iya. Oke. Terus bagi apa ya, Ci? Sorry. Staf ahli bidang pembinaan kerohanian. Oh, oke. Berkutat di kerohanian-kerohanian. Tapi di pendidikan agama Kristen juga gitu ya. Ya, semacam itu sih. Oke. Lengkapnya diintegrasi. Mantep banget Cioki nih. Ya, seneng banget nih Cioki datang hari ini. Kabarnya gimana Cioki? Harus selalu sehat meskipun ini ya kita masih pandemi tapi ya sehat-sehat sih. Aduh, puji harus. Tuhan. Iya, seneng banget Cioki bisa datang. Nih Lem, lu pernah kepikir gak sih orang kayak gini? Maksudnya dia nggak mungkin dipakai sebanyak itu, sejauh itu kalau pendidikannya nggak bagus. Paham nggak maksud gue? Iya Kalau kan? udah bisa jadi dosen, udah bisa jadi staf di universitas gitu pasti harusnya minimal S1, S2 lah ya. Wah, siapa tahu kalau nggak dia S3 juga. Gak ada yang tahu gimana Coba nih. cek catatan lu, Beb. Kalau catatan gue di S1-nya itu dia ternyata udah menyerahkan diri sama Tuhan nih Sobat Kata. S1-nya dia itu masuk saat atau yang kita tahu sebagai Seminari Alkitab Asia Tenggara. Mengambil jurusan teologi ya.
Yes. Dan dia juga S2 di Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nah, terus Nggak pakai agama sih, pendidikan Kristen pendidikan aja Kristen, ya. kali ini. Waduh, nggak apa-apa. Dikit. Maaf informasi. ya. Nggak apa, informanya kurang valid. Terus yang S3 terakhir, wah ini paling menarik Wadah. menurut gue, Lem. Di mana dia, Lem? Di UPH program Doctoral Research Management Management in Education ya. Sedap. Educational leadership. Waduh, Educational wadaw. Leadership. Itu emang belajar apa sih, Ci? Belajar apa ya? Jadi di situ tuh belajar tentang manajemennya, tetapi manajemen ke arah pendidikan, juga educational leadership, belajar tentang kepemimpinan. Di sana akan bagaimana seorang pemimpin di dunia pendidikan itu harus menjawab tantangan zaman ini sih di segala aspek. Jadi ada 2 major, pendidikan tetapi juga manajemen. Wow. Baru kan? Wow. Nah, kita udah bahas panjang lebar, Cioki kuliah apa, kerja di mana. Pertanyaan Abi sekarang. Cici gak bosen nih kuliah terus, belajar terus, kerja sana sini, lebih fokusnya kuliah terus tuh, gimana tuh, Ci? Iya, jadi sejak kecil itu saya hobinya satu, suka baca buku. Dulu saya pernah punya dreams gitu ya, waktu kecil cita-citanya apa, kalau orang lain pengen jadi dokter, pengen jadi pilot gitu ya, insinyur. Saya enggak, saya selalu bermimpi untuk satu kali kalau udah besar gitu pengen jadi ini pegawai perpustakaan. Kenapa? Karena bayangin perpustakaan itu kan banyak sekali buku-buku gitu kan ya. Jadi saya pengen ada di situ. Jadi cita-citanya dulu waktu kecil simpel saja, pengen jadi pegawai perpustakaan supaya tempat kerjanya itu buku-buku semua gitu kan. Jadi bisa baca buku gratis. Itu menyenangkan sekali sih. Wow. Tapi itu Suka. gimana tuh, Ci? Maksudnya apa hubungannya sih baca buku sama pendidikan? Oh iya, jadi kalau berkaitan dengan pendidikan, saya pikir dengan kita membaca buku itu adalah jendela masuk untuk melihat aspek yang lebih luas tentang dunia gitu ya. Saya nggak pernah bisa pergi ke Bali, misalkan ke New York dan sebagainya, tapi lewat buku saya bisa imagine kemana-mana. Nah di situ sebenarnya pendidikan yang saya dapatkan konsep-konsepnya jauh lebih luas dibandingkan saya ngikutin pelajaran di kelas saja. Jadi dengan buku saya bisa imagine menembus dunia saya kemana-mana. Buku sebagai jendela dunia, Oki 2020. Enggak sih, sebenarnya aku udah pernah baca itu, tapi emang bener buku sebagai jendela dunia. Setuju banget nih, menarik banget. Cioki sudah kasih tahu kita hobinya ya, Lem. Padahal tadi baru kita mau tanya pertanyaan kedua. Aduh, karena Cioki udah kasih tahu kita hobinya, coba kita kasih hadiah nih, Lem. Kita kasih hadiah. Wuh! Apa nih? Kebuka. Ini pendidikan banget ya, reward and Iya, punishment. reward. Ada nggak nih? Reward and Ini punishment. habis dikasih reward, Wow. habis ini kalau salah jawab kasih punishment. Aduh, enggak, kita tetap oriented, proses oriented kok. Apa, Ci? Tetap Boleh silakan dibuka hadiahnya. Ini ada trapnya nggak ya? Bentar ya. Tek. Saya ngeri soalnya kalau ngajar kan kadang-kadang kita kasih anak-anak kita ada secret box gitu ya. Waduh, secret box. Ini apa ya? Nah, itu udah muncul tuh, Nah, Ci. ingat nggak tuh, Ci? Apa tuh, Ci? Coba di ambil. Ini apa ya? Tuh kan, Lem, baru buka langsung dibaca, Lem. Gak di grup itu kertasnya Padahal betul yang mana? Oh ini kertasnya yang mana? Enggak, di dalam kertas itu ya? udah aneh, langsung dibaca. Jadi teman-teman ya, Ci Oki itu dulunya tuh sering baca, katanya sih ya, ini katanya ya, boleh dikonfirmasi Ci Oki, katanya sering baca kertas bungkus bekas gorengan ya, yang bergambar gitu. Kok tahu sih? Tahu dong, Ci. Coba jelasin, Ci, kenapa memorinya apa sih di situ? Memorinya ya, saya nggak tahu itu kertas apa, pokoknya kalau ada kata-kata gitu ya, jadi saya sangat tertarik sekali dan suka sekali bermain kata. Nggak apa-apa kan bermain kata, nggak bermain hati. Pas banget, berawal dari kata. Oki bermain kata. Iya, aku Suka suka dengan ini. gitu. Jadi kalau ini, aku pikir ini paper siapa ya? Ketika orang tua membagikan informasi mengenai diri mereka dan anaknya, ya menarik sih. Bener banget, itu dia lihat kertas kayak begitu langsung dibaca, Lem. Kalau gue ini ngapain orang ngasih gue ini? Gue buang sih. Iya, aduh. Valid nih ya, berarti valid. Valid ya, Valid valid. nih sobat kata. Tapi sebenarnya apa sih, Ci, yang bikin lo jadi, kenapa sih akhirnya jadi suka banget
banget gitu, bahkan sampai barang-barang yang menurut gue ya gitu nggak penting untuk dibaca gitu. Setuju. Iya. Jadi saya nggak tahu ya hobi ini dari mana, yang pasti pada waktu SD gitu kan saya suka pergi ke perpus pinjam buku banyak-banyak sampai numpuk-numpuk dan saya baca gitu ya. Baca semuanya. Jadi nggak tahu itu dari siapa tapi memang senang sekali sih. Senang sekali ketika melihat kata-kata gitu. Baca gitu. Nggak perlu gambar gimana tapi suka gitu. Jadi memang itu kayak udah dari itu Cici ya, maksudnya udah kayak dari hati Cici, dari diri Cici emang suka baca ya. Suka. Nah, karena kita lagi ngomongin tentang pendidikan nih Cici, sebenarnya menurut Cici penting gak sih atau ada hubungannya gak sih membaca dan pendidikan itu sendiri? Ya, ini sekali lagi bicara tentang budaya ya. Jadi saya melihat sangat penting di dalam proses membaca gitu ya. Kita kan ada berbagai macam kecerdasan ya, literasi di sana. Salah satunya budaya membaca. Jadi di dalam pendidikan sangat penting untuk anak itu dibiasakan membaca. Karena daripada ketika kita membaca kita bisa melihat gitu ya, ini berpikirnya logis atau tidak. Terus kemudian kalau saya pribadi permainan kata-katanya indah atau tidak gitu ya. Salah satunya itu bicara tentang diksi gitu. Diksi kan pilihan kata. Jadi kalau kata itu di-repeat akan sangat membosankan kan. Misalkan kalau cinta, aduh kita baca 1-2 kalimat aja Monoton udah. ya. Tapi ketika dimainkan itu menjadi sesuatu yang indah. Nah, di dalam membaca ini sebenarnya proses berpikir namanya critical thinking itu ada di dalamnya. Ya, jadi anak bisa berpikir logis atau tidak dan sebagainya ketika mereka membaca gitu. Itu aja sih, ada analisa di dalamnya. Kadang-kadang kalau membaca misalkan saya banyak sekali waktu saya kecil juga suka baca surat kabar karena saya suka lihat judulnya itu menarik. Tapi makin kesini misalkan saya suka baca Kompas dulu, saya lihat surat kabar gitu, kadang-kadang ada judul itu salah logika. Nah, kenapa bisa begitu? Taunya ya karena sering membaca yang benar. Akhirnya kalau misalkan dapat bacaan yang salah logika, kita mengenalinya dengan baik sih gitu. Oh wow, itu umur berapa Ci kalau boleh tahu? Waktu Cici baca terus kayak salah logika gitu menurut Cici judulnya. Kalau pas ketemu pas salah logikanya pada waktu saya pas mulai kuliah, tetapi karena pas sampai jenjang itu suka baca, jadi kita ngerti kayaknya nggak pas sekali gitu. Berarti sebenarnya dari ada perkembangan gitu ya, dari ketika kecil suka baca dan ternyata waktu dewasanya pun juga akhirnya critical thinkingnya juga jalan gitu ya. Iya, betul sekali. Bahkan saking sukanya saya membaca, suka bermain kata, saya suka bikin puisi. Lalu dulu pas SMP cita-citanya berubah lagi. Kalau SD pengen jadi pegawai perpustakaan yang perpustakaannya banyak banget. SMP saya cita-citanya berubah lagi. Apa tuh? Pengen jadi guru bahasa Indonesia. Ya ampun, tapi masih hubungannya juga tuh baca, bahasa-bahasa gitu. Iya, karena saya suka gurunya itu sangat menginspirasi dengan suaranya yang khas, dengan permainan diksinya itu imagine saya kemana-mana gitu. Jadi saya pengen jadi guru bahasa Indonesia waktu itu. Nih, Cici masih ingat nggak puisi yang pernah Cici tulis? Ingat sih. Boleh dong bacain sedikit satu stanza gitu ya, bilangnya stanza. Judulnya waktu itu SMP, tapi Nora sih. Gak apa-apa, kita justru suka yang Nora. Itu yang menjual. Nora. Suka ya, Lem? Aku nggak tahu maksudnya, nggak tahu tepatnya, tapi ingat sekali karena waktu itu dapat apresiasi. Jadi aku nulis saya bukan puisi kayak gimana, kayak sebuah cerita imajinasi. Saya bilang ini sih, kurang lebih gini sih. Aku bilang gini, saya tinggal di sebuah daerah yang kampungnya terkenal dengan nama kampung hitam gitu ya, karena semrawut sekali di sana gitu ya, orang bergadang, orang main sabung ayam, macam-macam gitu ya, itu kehidupan 24 jam. Nah, tapi bagi seorang anak remaja seperti saya, hidup di kampung seperti itu sebenarnya tidak terlalu ada sukacita atau kesenangan gitu ya, karena mau belajar juga susah. Tetapi suatu hari saya bilang gitu, saya melihat dari kejauhan gitu ya, Kemilau gemerlapan, wah siapa itu yang datang? Waktu itu
lihat ke Milo dan sebagainya. Dan datanglah seorang bintang pujaan saya. Kuricat. Gue masih SMP belum ketemu. Itu umur berapa? Iya. Korita tuh udah kuliah. Iya, Koricat itu siapa? Oke, balik Koricat tuh- datanglah bintang pujaan saya. Iya. Enggak, Michael Jackson Tapi- datang di kampung. Iya. Jadi judulnya itu Michael Jackson datang di kampung kumuh gitu. Wah. Kampung tempat tinggal aku sih yang sangat crowded gitu ya, rumahnya dempet-dempet dan sebagainya. Nah, agak norak-norak tapi ya gurunya seneng gitu, semua teman-teman waktu itu tepuk tangan. Terus mereka, "Ih, masa sih Ki Michael Jackson datang ke kampung kamu gitu?" Iya, namanya imajinasi ya, itu aja sih. Buat yang nggak tahu ya, tadi kan kita sebut-sebut Koricat ya. Buat teman sobat-sobat kata yang nggak tahu Koricat itu siapa, Koricat itu adalah suaminya Ci Oki gitu. Iya. Jadi dari membaca, yang Abi nangkep tuh dari membaca kita bisa membangkitkan imajinasi kita juga dalam menulis. Yep. Ya, betul banget. Paham. Lanjut Lem. Nah, kan tadi kita udah ngomongin hobi gitu ya. Tadi kan kita juga udah tahu nih hobi Cici baca banget ya gitu ya. Tapi tadi kan sempat dibilang juga tuh tadi bahwa Cici tuh kerja di pendidikan anak juga kan banyak kan gitu. Kenapa sih akhirnya Cici pilihnya pendidikan anak? Iya, jadi sebenarnya saya dulu sangat alergi dengan pendidikan. Jadi ini ada cerita sampai ke anak. Jadi karena saya suka membaca, otomatis saya itu suka menulis gitu kan. Karena suka menulis, saya suka dunia literatur. Tapi pada waktu pas wisuda dari saat saya masuk ke dunia pendidikan dengan satu hal yang diminta, yaitu menulis buku renungan. Nah, ketika menulis buku renungan asik, tetapi kan di sekolah tuh jadi kan berinteraksi dengan anak-anak TK. Nah, di sana mulai Tuhan tumbuhkan kecintaan pada anak-anak, lalu juga kecintaan pada dunia pendidikan. Awalnya saya pusing sekali, stres sekali kalau lihat anak-anak gitu ya. Ada anak itu lucu banget, dia bilang gini, dia bawa tisunya gitu ya, Miss Oki gitu ya. Saya pikir apaan ini. Terus ya udah ya saya bilang gitu kan, panggil Miss Oki. Terus saya pikir apaan, saya ambil tisunya. Ya ampun, itu ini apa? Tahu nggak sih yang keluar dari hidung? Oh, ingus. Ingus. Oh. Jadi ingusnya dikasih ke saya. Ya ampun, kasih ingus. Dulu tiap kali ngajar anak stres sekali. Tapi saya heran ya, maksudnya ini bagaimana Tuhan memimpin kita ya. Saya tidak suka dengan pendidikan. Waktu di saat ada bidang minat pendidikan, saya nggak suka, saya nggak pernah masuk join di bidang minat. Tapi Tuhan arahkan ke pendidikan sampai akhirnya ketemu anak-anak yang setiap kali saya bilang saya ngajar TK deh, ngajar TK saya stres minta ampun. Tapi menariknya, saya tahu kenapa saya terpanggil dalam dunia pendidikan. Tuhan taruh itu di hati saya. Jadi ketika saya sangat stres mengajar anak dan sebagainya, hampir saya putus asa, udahlah saya nggak usah, saya ke gereja sajalah, saya nggak usah di sekolah. Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Saya lihat anak-anak itu, muka mereka, dan yang mengherankan bukannya GR sih, mereka itu saya merasa ngajarnya awet-awetan, nggak bagus lah ya, tetapi mereka kok jatuh cinta sama saya gitu ya, seneng gitu sama saya, mana-mana Miss Oki sampai ya ampun, padahal saya kan nggak merasa gimana-gimana. Nah, gara-garanya saya merasa saya dikasih anak gitu kan, dan Tuhan taruh cinta di situ, maka saya bertekad, Tuhan kalau memang Tuhan tuntun saya ke pendidikan, tolong saya diperlengkapi. Nah, upaya memperlengkapi ini menjawab pertanyaan tadi tuh, kenapa saya suka belajar dalam rangka memperlengkapi diri, dan saya yakinin memang Tuhan tuntun ke dalam dunia pendidikan. Ya, jadi awalnya bukan jatuh cinta banget, awalnya dari buku, literatur, Tuhan perlengkapi untuk ke dunia pendidikan, itu sih. Wow. Tapi memang bener ya, kalau reward gitu kan lu pasti ngerasain juga deh, Beb. Kalau misalnya sama anak-anak tuh, kalau dapat feedback yang bagus gitu tuh pasti udah rasanya Tersentuh gimana loh, gitu ya, gimana Ci ya. Iya. Rasanya kayak tersentuh banget. Satu hal selain pendidikan gue ambil dari Cioki itu saat Tuhan panggil kita dimanapun, kita pasti diperlengkapi. Bener gak tuh Cioki? Betul. Itu sobat kata, Betul. kalau konteksnya Cioki pendidikan Betul. anak. So teman-teman cari panggilan Tuhan. Oke, kita lanjut ya Beb ya. Lanjut dong. Ada apa nih Beb selanjutnya? Ada yang seru-seru. Apa nih yang seru-seru? Nah, karena kita tahu Cioki kan
juga ternyata bawain FM tuh, kayak radio-radio gitu. Kasih tunjuk fotonya, kasih tunjuk fotonya. Ya, kita Nici buka sendiri deh. Coba buka sendiri dulu. Ada hadiah lagi Ini dari reward kita. atau punishment Coba buka atau dulu. trapping? Buka Pitfall. dulu. Jeng 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 jeng. Iya. Ini kan udah lama banget. Kasih Boleh tunjuk ke tunjukin. kamera. Nah ini, kalau Mukanya nanti, lagi kacau. kalau Mungkin nanti nanti kurang bisa jelas, tampilnya. iya. Tim edit, tolong tim edit. Kok bisa sih dapetin ini? Iya Ini tahun dong. berapa nih? 2010 tahun lalu ya. Coba dirasain Ya dulu fotonya, dilihat-lihat. Gimana tuh Ci ceritanya kenapa Kok bisa bisa bergabung dapet ke ini? situ? Ini apa ya? Oh, karena saya barusan nulis sebuah buku tentang jurnalistik untuk anak sekolah minggu. Jadi karena tadi saya suka membaca, suka menulis, saya juga mau tularkan itu ke dalam murid-murid yang saya ajar. Karena saya waktu itu ngajar di sekolah minggu kan di GKMI, saya praktekkan itu. Jadi dalam rangka menginspirasi anak-anak untuk bisa menulis. Jadi jurnalistik khusus untuk anak gitu kan. Ada jenisnya macam-macam, features, puisi, macam-macam lah. Sedap. Kok bisa sih? Berarti memang udah valid tuh ya, dia bawain FM. Terus juga ada tuh yang di Spotify apa tuh ya? Ada, nah gue pernah denger nih ya Lem ya, Cioki di Spotify, ada juga Oki Hermawati atau Oki Claudia, Yes. nggak usah namanya, apa sih namanya? Claudia Okirmawati. Claudia Oki Hermawati, teman-teman boleh buka di Spotify, sekalian promosi. Nah nih, aku pernah denger podcastnya Cioki, kalau nggak salah ada 2 podcast yang ngomongin tentang pendidikan, tapi dari buku yang Cici baca. Contohnya salah satu yang aku dengerin, Teaching as Gardening. Iya. Bener gak tuh? Yes, hebat Nah, sekali. gara-gara John Cici Amos udah. Comenius. Iya, gara-gara Cici udah bawa podcast, bawa FM, kita mau punya tantangan. Yang ini nih kayaknya. Apa Silakan, tuh Beb, Bapak challenge-nya? Lemuel. Oh ya. Ci, ini ada sebuah skrip. Silakan dibaca, tapi sebagai ini ya, pembawa berita gitu. Jadi coba silakan. Pembawa Aku berita. udah- Kamera standby. Aku udah lama nggak bawain berita. Dibaca Nggak aja apa-apa, Ci, Ci. tapi dengan intonasi yang menyenangkan, terus kayak yang menghibur lah. Kita jurinya nih ceritanya. Iya, Kita kan. jurinya. Yang lucu-lucu atau yang serius? Cici Nah, baca coba aja. Cici temukan di situ. Cici baca dulu dong. Baca dulu Ya, ya. baca dulu, kita kasih waktu. Berapa detik? 30 detik. Oke, 30 detik. Hitung ya, Beb, ya. 1, 2, 3, 30. Abis. Ayo Ci, baca aja Ci, nggak usah terlalu dipikirin. Iya. Memang ini kan berita saja gitu. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah, yaitu tetap melakukan pembelajaran daring dan adanya peniadaan ujian nasional untuk tahun ini. Namun, sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya ada 1,5 miliar anak usia sekolah di 188 negara termasuk negara kita yang tercinta Indonesia yang masih mengalami dampak negatif COVID-19, yaitu kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Tentunya pembelajaran daring memancing banyak ikan kecil dan besar yang berupa reaksi dari masyarakat. Ada yang senang karena semakin sering bertemu keluarga di rumah, ada pula yang membanting laptop karena koneksi internet yang super lalap. Tapi untungnya tidak pernah dilakukan karena sayang. Sebab harganya mahal dan bisa jadi cicilan belum lunas. Gokil sih. Apalagi dengan keadaan rumah yang pengap dan sulit untuk mendapatkan ketenangan karena adik yang terus-terusan menangis. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, kembali ke rekan Baby dan Lemuel. Wow. Mantap, valid. Kalau anak zaman sekarang bilang no debat. Valid, no debat, beneran itu emang asli pembaca. Iya, mendengar Cioki membacakan berita, saya jadi pengen resign ya. Waduh. Iya. Aduh, mantep banget Cioki. Valid, bener-bener teman-teman sobat kata bisa lihat tuh. Nah, bentar lagi nih, habis kita udah main game, seret Lem. Iya. Pengen kayak ngemil-ngemil sesuatu. Kita pengen kasih hadiah lagi ya ke Cioki. Betul. hadiah ketiga. Karena sudah mau membacakan berita nih, Ci, kita ada yang mau hadiah. lewat. Nah, Boleh dibawakan ya. Iya, Kru-kru. krunya mau masuk kamera, boleh silakan. Iya. Oh ya. Aduh, terima kasih. Terima Iya, kasih. terima kasih. Rekan. Yeay. Ada 3 sendok, Ada 3 sendok. ada 3 cup, Heeh. ada 2 warna. Heeh. Oke. Ya 2 warna. Kenapa kuning dan- diamati, diobservasi? Tapi emang benar Terus mau diapain? kita harus observasi ini karena kita mau Makan. iklan. Oh iya. bener juga.
Nah, boleh diambil dulu teman-teman, diambil dulu. Siapa yang mau ambil dulu? Ayo, Cici boleh pilih Cici Oke, mau yang dia mana? ambil dulu. Ngambilnya berdasarkan apa nih? Waduh, susah. Berdasarkan kesukaan. Punya kesukaan aja. Sambil teman Lemu dan Kyoki mau ngambil, ini mau kasih info nih. Ini namanya apa tadi Cipala? Glubel. Google, Beb. Oh, salah. Maaf. Enggak dapat ya udah lanjut lagi. Google. Tulisannya Gooble. Nah, yang jual ini adalah teman kita nih, Jessica sama Amelia JA. Nah, teman-teman kalau mau beli ini bisa teman-teman cari di Gearmart, GKK Mart. Nah, caranya gampang banget. Buka aplikasi GKK. Sambil kasih lihat dong Lemu, sambil kayak endorse gitu. Gimana? Kasih lihat sambil kayak endorse. Iya, maaf. Caranya gampang banget. Buka aplikasi GKK, cari bagian magazine, habis itu cari Gearmart. Nah, di situ teman-teman bisa swipe aja sampai ada nih nanti si Google ini nih. Nah, Google ini ya Lem, ada Baunya wangi. wangi ya? Ih, mantep, valid. Ada dua cup. Jadi ada yang boleh. Jadi ada yang 120 mili sama ada yang 240 mili. Harganya murah banget. Yang 125 harganya cuma 5.000 Ci. Murah banget. Murah banget. Tapi yang 240 9.000 aja loh teman-teman, 2 kali lipatnya. Murah banget. Gimana nih rasanya? Tanpa bahan pengawet, warnanya alami. Wow. Teksturnya juga, ini sangat lembut sekali. Kita Sangat cobain, lembut sih. kita Benar, cobain. iya ini Ini lembut. rasanya enak banget. Benar, karena ini silky pudding teman-teman ya. Jadi maksudnya bukan puding-puding yang keras-keras gitu, ini pudingnya lembut. Rasanya banyak banget. Ini ada yang mangga, ada yang matcha, ada yang bubble gum. Kalau lu suka mangga ya Beb, ya ini bener-bener mangga banget deh. Asik. Beneran asli kayak mangga gitu. Iya. Lembut sekali. Lembut ya. Iya. Boleh. Lihat kelopak mata saya sampai Coba membuka. sobat kata lihat kelopak mata Cioki. Coba di zoom. Asli, enak sekali. Enak ya, mantap. Nih karena Abi lagi promosi, Abi nggak makan dulu deh ya, tapi Abi udah tahu nih enak pasti nih itu. Enak. Luar biasa. Nice. Boleh Beb gantian, lu yang makan. Oke, lu yang promosi sekarang kalau begitu. Nggak mau. Oke, kita sambil lanjut ngobrol-ngobrol aja ya Ci ya. Oke. Kita juga akan ada games lagi. Lemuel dilap dulu. Ya ampun. Makasih. Narasumber merangkap artistik teman-teman. Pendidikan. Yang Lemuel kayak anak ini, Oke, kayak anak oke. TK aku, lucu. Maaf. Oke. Kita ada games lagi nih Ci. Aduh, games, oke. Nah, kita masuk ke game selanjutnya. Apa nama gamenya? Kita masuk ke segmen Question of Life. Yeah. Ini atau itu ya Beb ya? Sedap. Jawabannya hanya ini dan itu. Oke. Jadi, pada dasarnya kita akan memberikan Cioki 2 pilihan. Nah, dari 2 pilihan itu Cici harus jawab secara cepat tanpa berpikir. Oke. Iya, jadi kayak seperti meniadakan otak dalam otak kita. Otaknya dilepas dulu. Iya, jadi langsung aja Ditaruh dulu pilih di sini. random secara bukan random, secara cepat. Spontan. Iya, Spontan. secara Oke. spontan. Akan ada berapa pertanyaan, berapa pilihan maksudnya? Aduh, banyak banget tuh 20 ya kali ya. Oke. Tidak ada salah dan benar. Tidak ada salah dan Semuanya benar. dapat reward. Ribut guys. Waduh. Iya, Oke. ini Aku siap-siap dulu ya. pertanyaannya ya coba kita tes dulu kali ya Beb ya. Kita tes dulu ya. Coba. Jawabannya pilih ya dan tidak. Atau Ini atau itu. Oh, Jadi ada iya. misalnya nih, ini contohnya nih. Contohnya. Coba. Baby, Ya. ini atau itu? Makan atau minum? Makan. Nah, ya kayak gitu, Ci. oke. Jadi Sesimpel itu. tenang Oke. aja. Baiklah. Udah siap? Siap. Drum roll. Drr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 r
atau mengajar? Mengajar. Pertanyaan nomor 2. Anak kecil selamanya atau dewasa selamanya? Anak kecil selamanya. Gubel puding atau siomay depan gereja? Gubel puding dong. Enak. Cantik tapi tidak berpendidikan atau biasa saja tapi berpendidikan? Biasa aja tapi berpendidikan. Kantor atau rumah? Rumah. Work from home. Curhat ke suami atau teman kantor? Teman kantor. Oh, Kalian kok gitu sih? Ntar gue tanya ya Ci ya. Nonton film atau dengar khotbah suami? Nonton film dong. wadaw. Maaf kok Richard.
mengajar atau bikin kurikulum? Bikin kurikulum. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir. Terakhir, sekolah atau keluarga? Susah banget sih yang itu. Ayo Cioki, tidak ada waktu berpikir. Ayo Ci. Keluarga deh. Iya, kasih tepuk tangan buat Cioki. Telah menyelesaikan 10 question of life. Aduh, kalian kulitin saya ya. Waduh, iya dong. Nah, Ci, bukan hanya sampai di situ. Kita mau ada klarifikasi juga di sini. Tadi yang pertanyaan belajar atau mengajar. Cici pilihnya Mengajar. mengajar. Alasannya apa tuh kira-kira? Karena udah kebanyakan belajar ya. Jadi minta Tuhan kasih momen untuk bisa berbagi. Jadi mengajarkan banyak hal, nggak hanya intinya menginspirasi. Wow. Kalau kita kebanyakan belajar, kita untuk diri kita sendiri buat apa gitu. Jadi mau teach, ajarkan itu. Apa yang lu mau ajarin Ci ke anak-anak? Kalau yang saat ini ke anak-anak, saya sudah tidak terlalu lebih kepada ke guru-guru ya. Jadi untuk guru-gurunya supaya mereka juga bisa mengajar yang menyenangkan dan menginspirasi anak. Jadi meaningful gitu. Habis kita dapat kita bagikan. Iya. Setuju banget. Selanjutnya Lemua? Gue punya pertanyaan sih, tadi ada yang menarik lagi gitu ya. Curhat ke suami atau Iya, teman curhat ke kantor? suami atau ke teman kantor. Kenapa teman kantor? Jadi gini, bukannya, aduh kok jadi. Gak apa-apa Ci, santai aja. Iya, jadi saya tuh punya kebiasaan untuk tidak membawa urusan-urusan pekerjaan saya semua ke rumah gitu ya. Jadi kalau misalkan saya cerita apa saja itu kalau ke Koricat, takutnya tidak tahu konteksnya ataupun tidak mengalami. Nanti kalau urusannya saya sudah selesai, dia pikir masih berlanjut. Jadi saya mau buat suami saya bahagia, tidak pusing dengan banyak hal. Ya saya berbagi dengan yang lain sih. Wow, idaman. Woo! Selanjutnya nih, yang tadi juga, terima kasih jawabannya tadi Cioki. Mengajar atau bikin kurikulum? Bikin kurikulum, Ci. Iya. Kenapa tuh, Ci? Nah, sekarang saat ini saya sedang memikirkan sebuah proyek dengan Mas Menteri bilang Merdeka Belajar. Asik. Ya. Artinya kan kurikulumnya jadi terbuka gitu kan, terbuka untuk banyak hal termasuk tentang pembelajaran karakter. Nah, kenapa membuat kurikulum? Karena saat ini kita melihat kurikulum yang ada itu adalah standar sekali. Tetapi ketika ada kebebasan merdeka belajar, di sini ada satu tantangan untuk mendesain kembali apa yang kita pelajari sesuai dengan konteksnya. Akhirnya kita memilih yang mana penting, yang mana tidak terlalu penting untuk diajarkan. Nah, di sini adalah sebuah seni. Kenapa mau membuat kurikulum? Karena sekarang dunia pendidikan itu kan dalam istilahnya disruption gitu ya, contingent gitu kan. Ada kondisi yang berubah akibat pandemi ini. Nah, ini artinya harus ada kurikulum yang menolong untuk anak-anak itu bisa enjoy pada waktu mereka belajar di rumah. Jadi nggak boleh stagnan. Ini perlu hal yang balancing sesuai dengan tahapan usia anak. Kita mesti create kurikulum yang kreatif, menyenangkan dan bermakna gitu. Wow, bukan hanya mengajar, membuat kurikulum juga bermakna dari semuanya. Luar biasa, Cok. Tapi gue penasaran sih, apa yang lu mau ubah gitu? Kalau ada satu hal yang pengen lu ubah gitu dari pendidikan di Indonesia, apa yang pengen lu ubah? Jadi gini, yang ingin saya inspirasikan kepada guru-guru gitu ya di seluruh Indonesia adalah bagaimana mengajar itu bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, karena di dalam era zaman sekarang kita itu banyak sekali pengetahuan melimpah. Klik YouTube, klik NetGeo dan sebagainya itu melimpah sekali pengetahuannya, infobesity melimpah. Tetapi yang paling penting bagaimana kita menolong setiap murid kita untuk dengan berlimpahnya pengetahuan mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, di sini adalah guru-guru memiliki satu tugas panggilan untuk bagaimana mengembalakan, menolong gitu kan murid-muridnya untuk berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di tengah banjirnya banyak informasi gitu, menolong mereka. Jadi lebih ke menolong gurunya juga untuk memfilter itu ya. Iya, betul sekali. Nah, dan yang terakhir nih, Ci, sekolah atau keluarga? Yang Cioki pilih adalah Tadi ini ya, keluarga. keluarga. Kenapa keluarga, Ci?
Iya, jadi kenapa keluarga menjadi hal yang utama? Karena sebenarnya keluarga adalah institusi terkecil yang pertama kali ada di dunia yang Tuhan create. Dari sanalah, dari keluargalah lahir manusia-manusia yang memberikan pengaruh, memberikan kontribusi pada dunia. Jadi kalau misalkan kita memilih sekolah tetapi tidak memulainya gitu di dalam diri keluarga itu sendiri, maka itu akan bisa menghasilkan monster-monster gitu ya, yang maksudnya dalam arti manusia-manusia yang pada akhirnya tidak bisa memberikan kontribusi kepada dunia. Jadi dari keluargalah di sana akan lahir seorang pemimpin-pemimpin yang bisa mempengaruhi dunia. Jadi keluarga kecil tetapi dampaknya sangat luas sekali. Negara bisa berhasil karena memiliki unit-unit terkecil, yaitu keluarga-keluarga yang memang pendidikan karakternya luar biasa, kerohaniannya luar biasa, spiritualitasnya itu juga bagus, sehingga lahirlah manusia-manusia yang sangat memberikan kontribusi pada bangsa dan negara. Tapi sebenarnya ini kan kalau itu kan dari gambaran besarnya gitu ya. Kalau dari lu sendiri gimana, Ci? Pandangan lu sendiri? Iya. Saya memiliki keluarga yang sangat mendukung di dalam pengembangan kompetensi, mau apapun boleh gitu ya, berkaitan dengan kita mau belajar. Jadi kenapa memilih keluarga gitu ya, balik-balik gini, apapun yang kita pelajari, sepintar apapun kita gelar, misalkan berdedar apapun, tetapi fungsi kita ketika kita tidak menjalankan di dalam keluarga tidak ada artinya. Misalkan belajar baik-baik, pinter, tetapi itu tidak diaplikasikan. Misalkan kok di rumah ya, biar bagaimanapun setinggi apapun pendidikan, Alkitab bilang istri tunduk pada suami. Tidak boleh dengan misalkan kepandaiannya terus mentang-mentang gitu ya, terus kemudian menekan dan sebagainya, tidak. Artinya apapun yang kita punya, aplikasi yang nyata terlihat itu ya di dalam diri keluarga. Semua dimulai dari keluarga untuk yang lebih besar. Kan pernah dengar kan orang ngapain pinter-pinter tapi kelakuannya kok di keluarga, jadi batu sandungan dan sebagainya. Ngajar bagus, tapi di rumah tidak pernah mau memberikan kontribusi, menginspirasi buat apa. Luar biasa Cioki. Terima kasih Cioki atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya kita udah masuk di segmen terakhir. Iya, sedih banget. Sedih banget. Ini jangan sedih dong. Oh, mau sambil makan lagi? Ini enak sekali ya, Aduh, boleh. Sekali lagi apa namanya? Sekali puding dan ini Gubel ya, puding terenak. Beli gubel puding, Gubel. teman-teman. Apalagi mau Sobat terakhir. Kata. Saya menyiapkan untuk pertanyaan terakhir. Waduh, endorse-nya 2 kali nih, harganya lebih mahal ya. Iya. Di endorse sama Ibu Pendeta. Waduh. Beneran enak. Gubel, puding enak. Enak banget. Gubel. Puding yummy, enak rasanya. Lembut banget di mulut. Meninggal. Joki belum mau meninggal sih kelihatannya. Sambil Cioki makan boleh nih, Oke. Ci. Sekalian kita tanyain yang segmen penutup kita, pertanyaan pamungkas. Aduh, apa nih? Nah, dari kita pertanyaannya itu, Ci. Dalam sejauh perjalanan hidup Cici sampai sekarang, untuk kedepannya apa sih yang pengen Cici capai? Apa yang pengen Cioki capai ke depannya? Iya. Ini ada beberapa hal, tapi saya ingin sharingkan gini. Dengan berubahnya dunia pendidikan akibat pandemi COVID-19, saya ingin membuat sesuatu berkaitan dengan model pembelajaran, yaitu hybrid learning. Ya, itu yang pertama. Bentuknya nanti bisa berbagai macam, dan yang ingin saya capai adalah sebenarnya saya ingin ini sih, sekolah itu kan mahal ya. Kita tahu sekolah mahal dan sebagainya. Ingin ini sih mendirikan homeschooling, tetapi yang semi gitu ya, istilahnya hybrid learning. Ada belajar di sekolahnya tapi juga banyak online-nya di sana. Jadi kedepannya sekolah dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada batasan waktu, tempat, ruang, dan harga yang memang benar-benar sesuai dengan kantong masyarakat kita. Wow. Sekolah dapat diakses semua kalangan dari manapun. Ada pertanyaan gak yang terlintas di otak lu? Sekolah yang dapat diakses. Siapa saja. Berarti kita boleh akses nih sekolahnya nanti nih. Kalau udah jadi sekolahnya nih. Kalau bikin university. SD lagi dong lu, Lem. Gak apa sih, gue suka sekolah ya, gue suka SD lagi. Apalagi kalau gurunya Coki ini
Aduh. Label jadi guru aja sama Iwi. Waduh. Siapa tahu kita aja belum tahu nih habis ini pakai lagi atau enggak, Ci. Di sini berawal dari kata. Aduh. Muridnya bisa dari mana saja tanpa ada batasan. Kota, negara dapat diakses oleh semua orang. Mantap sekali. Nah, kayaknya itu pertanyaan terakhir kita ya, Lem. Iya, bener banget nih. Sedih, Ci. Enggak apa-apa, berawal dari Sebenarnya kata gue ada episode 4, Iya, 5, 6. Yang mau jadi host daftar di sini. Kalau mau undang Coki lagi boleh. Boleh banget. Siapa tahu diundang lagi ya dengan Iya. pembahasan yang lain. Nah, kita mau ucapin terima kasih banget Coki udah mau jadi Thank you, narasumber Coki. kita. Kasih tepuk tangan dengan bayaran. Thank you Sobat- terus semuanya. Terima kasih you. juga buat sobat kata yang udah dengerin, yang sudah secara loyal. Jangan lupa beli ini, jangan lupa. Waduh, promosi lagi. Udik ini akan menolong Bapak Ibu semua untuk menemani anak-anak sambil belajar. Makanan sehat, cemilan sehat untuk kita semua. Iya dong, kan pendidikan. Iya, Daripada betul makan yang banget. enggak, mending makan yang sehat-sehat seperti Iya, ini. dari manggal, dari buah Iya, alami. dari Waduh, buah 3 kali ini tambah alami. mahal nih gue rasa bayarannya nih. Jadi berkat juga Tablet kan. semua. Oke. Puding, Oke. gobi. Iya. Tapi jangan lupa juga nih kita untuk mendengarkan apa namanya ya podcast kita ini dari berawal dari kata. Kapan aja Beb jadwalnya? Bakal tayang sebulan sekali di minggu pertama. Jam 19 betul teman-teman? Di YouTube ya, jam 19 di YouTube-nya GKK. Jangan lupa selalu akses setiap bulan. Oke. Terakhir, Sebelum kita benar-benar tutup, Iya. Terakhir sampai ketemu lagi dari Coki. tadi. Tapi sebelum kita dada-dada lagi, kita mau dengerin Sepatah 2 patah kata dari Mr. Mr. Kata. Kata. Wanita itu hebat, wanita itu kuat. Meskipun stereotip masyarakat dan diskriminasi terhadap perempuan masih merambat, namun sebenarnya kalian sangat hebat. Memang sih, kepemimpinan dulu dipegang penuh oleh pria. Sejarah dengan jelas menyatakan kalau pria itu lebih utama. Wanita itu kerjanya hanya mencuci piring di dapur dan merajut pakaian rendah. Itulah paradigma yang dipegang oleh para pendahulu kita. Namun hari ini, pemimpin-pemimpin wanita sudah banyak yang bersua. Terima kasih kepada Kartini dan para pejuang emansipasi wanita lainnya. Meskipun hari ini mereka sudah gugur, namun Kartini-Kartini baru sudah lahir dan berkumpul. Dan kalianlah Kartini-Kartini itu. Berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Titik.